Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Manusia itu di mana-mana sama. Kalau kita lagi musim berbunga, semua mau kenal kita kan? Ya, uang kita berbunga, bisnis kita, semua mau kenal kita, semua mau dekat sama kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, semua delete kontak kita. Semua unfollow kita, manusia. Tapi saya mau yakinkan saudara, Yesus gak pernah unfollow saudara dan saya. Dia ada selalu di setiap musim kehidupan kita semua. Shalom saudara-saudara. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Saya tinggal di Jakarta. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang nomor 2 sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara di Jakarta. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Nah, kalau saudara mau tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara? Saya rasa itu cukup kenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya, oke? Saya janji jam-jam 10 gitu saya udah selesai. Yang amin cuma 6 jadi 45 menit saya selesai. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel 23. Itu judul perikopnya pahlawan-pahlawan Daud. Saya nggak akan membacakan semua buat saudara-saudara. Saya hanya ingin memberitahu saja bahwa dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 ada 3 nama yang muncul. Ya, di kitab ini, di 2 Samuel 23. Dan ketiga orang ini mereka disebut dengan kepala triwira. Kalau saudara membaca dengan teliti, triwira ini adalah pasukan elitnya Raja Daud. Ya, jadi ada 33 pasukan, ya, ketuanya 3 orang ini. Mereka dibilang triwira. Ya, yang pertama namanya adalah Isibaal. Kalau saudara baca nanti di rumah, Isibaal dalam satu pertempuran dia bisa membunuh 800 orang Filistin. Oh, ini nggak main-main nih orang pasti kan? Ya, ini orang pasti skillful, sangat terlatih, well trained banget, ya. Dan dia pasti mahir mempergunakan pedangnya dia, karena zaman dulu nggak ada machine gun, saudara. Zaman dulu nggak ada granat, nggak ada apapun, ya. Dia membunuh 800 orang Filistin hanya dengan menggunakan pedang dalam sekali pertempuran. Ini orang nggak main-main. Lalu nama yang kedua yang muncul di Alkitab saudara dan saya, nama orang tersebut adalah Eleazar. Alkitab mencatat juga bahwa dia membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya menjadi lesu dan melekat pada pedangnya. Sampai pedangnya tuh nempel di tangannya. Saudara pernah baca Alkitab sampai Alkitab nempel di tangan saudara? Kayaknya nggak ada yang pernah ya. Ya, tapi ini saking dia skillfulnya juga mempergunakan pedang. Pedangnya itu sampai nempel di tangannya, Eleazar. Dan orang yang nomor 3 ditulis oleh Alkitab namanya adalah Sama. Saya menyebut Sama adalah pahlawan Brenebon. Kenapa? Karena kalau saudara baca, dia mempertahankan ladang penuh dengan kacang merah katanya. Ya, sementara orang-orang Israel sudah pada pergi, ketakutan, dia setia sama Daud. Dan akhirnya ketiga orang ini resmi diangkat menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Kalau saudara lihat kurikulumnya, ya, sekolah di Israel di sana, 3 orang ini ada nama-namanya mereka. Kayak kalau di kita itu Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Ini juga, Isibaal, Eleazar, dan Sama.
Mereka menjadi pahlawannya Daud. Nah, kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah safety net. Saya punya istilah dengan ruang gagal atau ruang aman. Ya. Karena pahlawan itu biasanya terlatih di segala medan. Betul apa betul? Ya. Saya ngelihat orang Kristen di Jakarta, kayaknya di Malang enggak deh, ya. Di Jakarta orang Kristen itu cuma jago kandang, jagoan kalau hari Minggu doang. Jagoan kalau di hari kebaktian saja. Kita nih nggak well trained di segala medan. Waktu kita masuk di dunia sekuler, waktu kita masuk di dunia marketplace, seringkali kita nggak mengharumkan nama Tuhan Yesus. Karena justru kita sekongkol sama iblis waktu kita masuk di dunia marketplace. Ya, orang Kristen seringkali di Jakarta, nih di Malang nggak ada. Ya, seringkali kita cuma jadi jagoan kandang. Kita jago saat kebaktian, kita jago saat lagi 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Saat lagi acara yang namanya kebaktian, baru kita jadi jago, baru kita ngerasa kita pahlawan, dan seterusnya. Padahal kita semua mesti sadar bahwa pahlawan adalah orang-orang yang terlatih di segala medan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah 3 orang pasukan elitnya Daud ini. Ya. Kepala Triwira ini, 3 orang ini datangnya dari mana mereka bertiga? Ya. Apakah langsung di Alkitab mereka muncul jadi orang-orang jago? Ya, tiba-tiba jadi orang-orang yang skillful dalam memainkan pedang. Ini orang-orang datangnya dari mana? Dilatihnya itu di mana? Saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Samuel 22 itu judul perikopnya Daud di Gua Adulam. Alkitab catat begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa saudara? Kesukaran. Terus setiap orang yang utangnya banyak. Terus yang ketiga, setiap orang yang sakit hati, maka ini Daud maksudnya, maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wow. Ternyata 3 orang tadi yang jago semua itu, ya, ternyata mereka bukan lulusan sekolah Alkitab. Mereka lulusan gua ternyata. Gua Adulam. Kalau saudara pernah ke Israel, ya, yang belum nanti berangkat ke Israel. Yang ngomong amin berangkat, ya. Telat. Gua Adulam itu posisinya di daerah En-Gedi. Dan itu ada di lereng gunung, Gua Adulam. Jadi nggak ada orang yang mau ke sana. Karena zaman dulu tuh nggak ada angkot, nggak ada apapun gitu loh. Mesti jalan kaki dan orang males kalau mesti naik ke lereng gunung. Dan Gua Adulam posisinya ada di sana, di daerah namanya En-Gedi. Dan ternyata ketiga pahlawan Daud, mereka ini semua lulusan Gua Adulam. Dan mereka semua, catat ini baik-baik, bukan orang baik-baik. Mereka adalah kumpulan orang yang terlibat dalam kesukaran hidup mereka. Mereka utangnya banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang sakit hati. Dan saudara sadar, ketiga isu ini sampai hari ini masih banyak terjadi di mana-mana? Banyak orang hidup dalam kesukaran hari ini. Banyak orang lagi dililit hutang hari ini. Dan banyak orang yang sakit hati hari ini. Tapi Alkitab punya password yang luar biasa. Mereka semua ini orang-orang yang sukar hidupnya. Utangnya banyak dan mereka sakit hati. Mereka bersedia dipimpin sama Daud. Daud selalu melambangkan Kristus di perjanjian baru. Ya. Mungkin kita sedang alami 3 isu ini yang sama. Kita hidup dalam kesukaran, ya, kita sedang dililit hutang, dan kita sedang sakit hati. Tapi pertanyaannya, hidup kita mau nggak dipimpin sama Tuhan Yesus? Karena seringkali Yesus tuh nggak ada di sistemnya kita kan.
Kita ambil keputusan hari ini, orang itu konfirmasi bukan sama Yesus, sama ChatGPT kan? Hah? Kok saudara belaga lupa gitu mukanya? Kita lupa sama Yesus. Kita biasanya ingat sama Tuhan Yesus kalau udah gak punya duit. Jangan belaga lupa terus mukanya. Kalau kontrak udah gak mau diperpanjang, baru kita ingat sama Yesus. Kita gak bersedia dipimpin sama Tuhan Yesus. Kita gak bersedia seringkali. Padahal 3 isu ini ada pada kita. Yuk kita mulai ya. Hari ini orang banyak sekali hidup dalam kesukaran. Yang saya mau bahas buat saudara, banyak orang tua hari ini sukar terkoneksi sama anak-anak mereka. Banyak anak-anak muda hari ini susah terkoneksi sama orang tua mereka. Ternyata masalah kita dikoneksi hari ini. Saudara kalau masuk ke restoran, minta koneksi wifi, lalu saudara tidak terkoneksi sama wifi. Saya mau tanya, saudara simpen handphone saudara atau saudara panggil waiternya? Oh, nggak pernah nanya wifi di restoran ya? Biasanya kalau wifi-nya tidak terkoneksi, biasanya kita akan panggil waiternya. Mbak, suaranya mulai ngegas gitu. Mbak, ini passwordnya salah kayaknya. Oh iya, ternyata depannya huruf besar, Pak. Kita effort loh untuk terkoneksi sama wifi. Pertanyaannya sekarang, kita terkoneksi nggak? Atau punya effort nggak untuk terkoneksi sama anak-anak? Anak-anak punya effort nggak untuk terkoneksi sama orang tua? Karena yang kita cari selama ini bukan koneksi, tapi koreksi. Orang tua seneng banget kalau ketemu anak-anak, maunya koreksi. Akhirnya kita sukar ya terkoneksi sama anak-anak kita. Karena kita maunya cuma koreksi. Anak-anak muda juga gitu. Karena kebanjiran informasi, kita mulai koreksi orang tua. Seharusnya bapak ibu gue gak kayak postingan ini nih. Mulai begitu. Semua kalau ketemu hari ini ya, orang tua dan anak-anak harus koreksi satu dengan yang lain. Kita lupa untuk mencari koneksi. Kita lupa. Kita semua mesti sadar, ya, reparenting paradigm is needed. Ya, paradigma mengenai reparenting itu diperlukan hari ini. Para papa mama yang hadir atau yang nonton dari manapun, orang tua kita ini cuman lebih pengalaman, bukan lebih pinter. Amin orang tua? Oh, tersinggung ya? Saya ulang ya. Kita cuman lebih pengalaman, bukan lebih pinter. Oke? So, kalau nasehatin anak-anak kita, nasehatin mereka berdasarkan pengalaman kita, bukan dari kesoktahuan kita. Kita nggak tahu apa-apa udah. Anak-anak kita lebih pinter, papa mama. Nggak terima juga. Kalau nanya password Instagram sama siapa? Sama tetangga atau sama anak-anak? Mereka lebih pinter kan? Itu cuma satu hal. Banyak yang lain, mereka lebih pinter. Mereka lebih tahu. Kita cuma lebih pengalaman. Copy paste itu udah gak relevan hari ini. Saya waktu masih kecil, main di taman di depannya rumah papa mama di Jakarta. Kelamaan main, tiba-tiba papa saya keluar. Dia melotot sambil batuk. Nah, batuknya papa saya ada 5 poin di dalamnya. Dia nggak ungkapin 5-5-nya, dia cuman batuk. Batuk itu kode. Dia begitu. Itu poin pertama, kamu kelamaan mainnya. Poin kedua, masuk. Poin ketiga, mandi. Poin keempat, bikin PR. Poin kelima, tidur, besok sekolah. Dia nggak omongin 5-5-nya, dia cuman batuk. Saya langsung masuk. Dibatukin sama papa saya. Nah, waktu anak saya yang nomor 2 lahir, dia makin besar, saya ajak main di rumah papa mama. Taman di depan masih ada. Anak saya yang nomor 2 main di taman. Saya coba-coba mau fotokopi papa saya. Saya keluar, agak melotot, saya batuk. Saya disamperin sama anak saya. Dedi batuk, saya digituin.
Terus dia lari lagi, dia main lagi. Copy paste udah gak relevan. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita, ajarin buat anak-anak kita. Ajarin, apa sih kekuatan generasi kita? Kita disiplin, kita tahan kalau diproses, dan kita konsisten. Itu kekuatan kita. Ajarin ke anak-anak. Tapi hal-hal lain kita perlu dituntun sama hikmat Allah. Bukan sama copy paste, bukan sama chat GPT. Kita harus minta hikmat Allah yang datangnya dari Allah sendiri dalam kita mendidik anak-anak kita hari-hari ini. Saudara mesti tahu, musuh yang lagi dihadapin anak cucu kita jauh lebih mengerikan dibanding musuh yang menyerang generasi kita. Zaman kita dulu kalau mau bandel keluar rumah kan? Kok belaga nggak tahu? Kita dulu kalau bandel mesti keluar rumah. Anak-anak kita mau bandel, aturnya dari rumah. Udah diatur dari gadgetnya mereka. Udah set semuanya, baru mereka keluar rumah. Udah beda. Semuanya beda. Makanya kita ini cuman lebih pengalaman, bukan lebih pinter. Cari koneksi. Jangan cuman bisa koreksi. Kalau kita cuman pinternya koreksi, lama-lama sukar. Kita kehilangan anak-anak kita. Udah terjadi true story di Indonesia. Ada anak muda pacaran sama AI. Ada anak muda udah disuruh bunuh diri sama ChatGPT. Ini true story di Indonesia. Ditanya anak mudanya, kok kamu bisa begitu? Emang gak ada teman ngobrol? Papa mama di mana? Nggak nyambung sama papa mama. Percaya saudara, saya ini di Jakarta merasa kayak iPhone 6. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 17. Ngerti maksud saya? Saya sama orang tua nyambung, sama anak muda saya nyambung. Saya di tengah-tengah. Saya ngelihat dua ini gak pernah klop, dua ini nih. Berantem terus. Papa mamanya datengin saya, Pak doain anak saya. Kenapa Pak? TikTokan melulu. Lalu saya ketemu sama anaknya di lapangan olahraga. Papa mama bilang kamu TikTokan terus. Iya om, aku lagi jualan, makanya harus TikTok live. Gimana coba? Nggak nyambung kan nih dua? Kenapa nggak nyambung? Karena iPhone 1, ya generasi iPhone 1, kalau kerja mesti ke kantor. Anak cucu kita hari ini ke kantor sih, but they can work from anywhere. Mereka bisa kerja dari mana aja. Nah cari dong titik temunya. Cari baik-baik. Jangan sekali lagi cuman bisa koreksi. Saya cerita kayak begini, bukan teori. Karena saya punya dua anak, dua-duanya Gen Z. Anak saya dua-duanya itu puji Tuhan, dua-duanya ranking 2. Satu dari atas, satu dari bawah. Anak saya yang nomor 1, otak kirinya kuat banget. Dan dia kalau dites, ya IQ-nya tinggi sekali, anak saya yang nomor 1. Nah, waktu anak saya yang nomor 2 lahir, saya pengen mencoba mengganti customnya surga, pakai customnya saya. Saya mencoba menjadikan anak saya yang nomor 2 untuk sama kakaknya. Wah, saya bikin kesalahan terbesar dalam hidup saya. Sama anak saya yang nomor 2. Dengan ingin mengganti cetakannya surga pakai maunya saya. I was wrong. Ternyata anak saya yang nomor 2, otak kanannya yang kuat, bukan otak kirinya yang kuat. Dan dia kalau dites bukan IQ-nya yang tinggi, tapi EQ-nya yang tinggi. Dia sangat people orientation. Saudara kalau kenal sama dia, saya jamin saudara akan makan, minum, antar jemput sama dia. Dia sangat orientasi kepada manusia, bukan kepada tugas. Itu anak saya yang nomor 2. Akhirnya saya ketemu titik temunya. Bukan cuman bisa koreksi, bukan. Banyak orang hidup dalam kesukaran hari ini. Ingat, kalau kita mau dipimpin sama Tuhan Yesus, saya percaya para papa, mama, dan anak-anak muda yang hadir, kita akan dapetin hikmat untuk menemukan koneksinya.
Yang kedua, banyak orang sekarang terlilit hutang. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Karena kalau kita punya utang, gampang jalan keluarnya. Punya niat, kok bayar? Punya niat baik, itu aja dulu. Mungkin uangnya belum ada kan? Tapi niat baik dulu. Kalau orang yang minjemin telepon, angkat teleponnya. Dia mau marah-marah, biarin aja. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Setuju? Wah, nggak setuju nih kayaknya. Hah? Mau dimarah-marahin nggak apa-apa. Di WhatsApp kapan? Bales WhatsAppnya. Maaf, saya belum bisa kembaliin. Bales. Niat baik. Saya percaya hutang itu musim, saudara. Jangan ngulang salah yang sama. Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Manusia itu di mana-mana sama. Kalau kita lagi musim berbunga, semua mau kenal kita kan? Ya, uang kita berbunga, bisnis kita, semua mau kenal kita, semua mau dekat sama kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, semua delete kontak kita. Semua unfollow kita, manusia. Tapi saya mau yakinkan saudara, Yesus gak pernah unfollow saudara dan saya. Dia ada selalu di setiap musim kehidupan kita semua. Cuman Yesus yang selalu ada. Lalu yang ketiga, orang-orang di Gua Adulam ini adalah orang-orang yang sakit hati. Ya, tolong ingat saudara, sakit hati adalah sakit paling parah di dunia. Orang karena sakit hati bisa bikin yang aneh-aneh, bahkan super aneh. Ya, saya banyak melayani kaum LGBT di Jakarta. Ternyata 90% karena mereka terluka. Ya, papa mereka, ini cuma salah satu contoh, papa mereka bilang, papa maunya anak perempuan bukan kamu. Akhirnya dandan beneran, ini laki. Jadi tolong ingat baik-baik, LGBT itu akibat, bukan sebab. Ngerti kan hukum sebab dan akibat? LGBT itu akibat, jangan suka nyerang akibat. Perbaiki penyebabnya. Itu, kita sering miss di situ. Yang kita serang cuma akibatnya. No, LGBT itu akibat. Penyebabnya 90% mereka sakit hati. Saya ketemu orang cancer, orang tumor, ternyata sakit hati. Disimpan, gak diberesin. Makanya kena cancer. Ya, jadi sakit hati lebih parah dari kanker kan? Makanya saya setuju sama penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Karena sakit hati itu mengerikan. Nah, ternyata mereka semua ini mau dipimpin sama Daud. Dan ternyata Gua Adulam ini adalah judul yang sedang kita bahas malam hari ini. Gua Adulam ini safety net daripada ratusan orang yang sukar hidupnya, ya, yang banyak hutangnya dan mereka sakit hatinya. Ternyata Gua Adulam adalah ruang gagal buat mereka dan ada orang yang berdiri di situ. Namanya Daud. Ruang gagal. Pertanyaannya, kita punya ruang gagal nggak? Kita ini, ya, atau kita berdiri nggak di ruang gagal anak-anak kita? Saya suka lihat orang kalau udah aktif di gereja, aktif pelayanan, kalau ada anggota keluarga yang gagal, langsung malu kayaknya. Dan kita nggak mau berdiri di ruang gagal anak-anak kita. Nggak mau. Kita nggak mau jadi safety net buat mereka. Nggak mau kita. Kita lebih mentingin pencitraan. Di PD Hope nggak ada. Ini di PD yang lain. Kita lebih mikirin pencitraannya kita dibanding berdiri, ya, di samping orang-orang yang gagal. Menjadi safety net buat orang-orang yang gagal. Kita nggak mau. Kita ngutamain pencitraan. Citra diri. Saudara, kalau masih ingat dulu SMA ada ruang guru BP. Ruang guru BP itu ruang gagal. Anak-anak yang bermasalah dikirim semua ke ruang guru BP kan? Masih ingat? Salah satunya ini dulu. Saya tuh bolos, gak pernah sekolah dulu. Gak pernah bikin PR. Ya, sekalinya datang sekolah, semua guru sarkas sama saya. Tumben masuk sekolah. Tumben bikin PR. Tapi guru BP kalau ketemu saya,
Halo Jesse anak pinter. Beda sama guru-guru lain. Kamu tuh pinter kalau kamu rajin baca. Itu sama juga dengan kamu tuh males. Sama sebenarnya kan? Cuman guru BP ya ngasih taunya lebih bijaksana. Ruang guru BP itu ruang gagal. Nah pertanyaannya, ruang gagal tuh ada nggak di gereja kita? Ada nggak di kumpulannya kita, orang-orang Kristen? Ada nggak? Ingat, Yesus selalu adalah pribadi yang selalu ada di ruang gagal kita. Yesus selalu jadi safety net. Kasihnya Yesus itu adalah safety net paling luar biasa. Yesus selalu mau berdiri di ruang gagalnya saudara dan saya. Nah kita yang katanya anak-anaknya Tuhan Yesus, kita gituin anak-anak kita nggak? Kita gituin teman-teman gereja kita nggak yang gagal? Kita berdiri nggak di samping mereka? Atau kita malu tiba-tiba karena mereka gagal? Ingat saudara, saya udah berkali-kali mengatakan, orang Kristen tuh sama semuanya. Kita orang-orang yang berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Betul apa betul? Bedanya satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Semua sama, orang-orang berdosa. Tapi waktu ada orang yang kepleset, orang yang gagal, gedubrak gitu. Kita ada nggak? Kalau sudah disebut dengan ruang gagal, berarti ada perabotannya. Perabotan nomor 1, namanya adalah penerimaan. Acceptance. Daud menerima mereka, orang-orang yang gagal. Orang-orang yang disebut bahasa Inggris outcast. Ya, acceptance itu adalah receptionnya ruang gagal. Ya, penerimaan, diterima dong. Ingat, menerima orang yang gagal bukan berarti kita normalisasi. Ingat ya, saya menerima LGBT, tapi saya nggak setuju sama perilakunya mereka. Kalau saya setuju itu namanya normalisasi. Tapi saya terima mereka. Seperti Yesus juga menerima mereka. Kita anak-anaknya Yesus, ikutin dong Bapa di surga. Nah, waktu udah diterima, jangan cuma diterima, didampingin, ditemenin. Saya atas anugerah Tuhan, udah melayani Tuhan dari tahun 97. Saya sering ngelihat pemandangan horor justru di kumpulannya orang Kristen. Pemain musik kepleset jatuh dalam dosa, didisiplin, gak boleh main musik. Oke, saya setuju, saya bisa terima. Tapi abis dia didisiplin, gak boleh main, gak boleh pelayanan, gak ditemenin. Hah? Suruh pulang gak ditemenin. Gak ada, pemimpinnya bilang, besok kamu ngopi sama saya ya. Ya, lusa kamu makan siang sama saya. Minggu depan saya ke rumah kamu ya. Gak ada, pendampingan gak ada. Ingat, orang yang gagal bisa berubah jadi orang yang hancur total karena nggak ada yang temenin. Halo? Seorang pelaku sebelumnya dia korban yang nggak ada yang dengerin. Saya ulang, seorang pelaku sebelumnya dia nih korban tapi nggak ada yang dengerin dia, nggak ada yang temenin dia. Waktu saya dibukakan soal pendampingan, ya ini merubah cara konseling saya, saudara. Saya dulu kalau konselingin orang, kalau kita ketemu lagi hafal ya Matius 7. Kalau kita ketemu lagi nanti hafal ya lagu gereja judulnya ini. Saya dulu gitu-gitu. Sekarang enggak. Saya nemenin seorang LGBT, bukan macarin ya, tolong jangan salah tangkap. Saya nemenin seorang LGBT. Tiba-tiba berubah hidupnya. Keluarganya sampai telepon saya sampai nanya, Jess, kamu ngomong apa sama dia? Kok bisa berubah? Enggak ngomong apa. Itu kalau makan bareng tuh ngapain? Apa yang dia omongin? Saya cuma dengerin dia. Emang dia ngomong apa? Dua Lipa, Lady Gaga, tuh omongannya dia. Oh saudara nggak tahu ya gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget mukanya. Ini, saya cuma dengerin dia ngomong apa. Kalau dia tanya soal Yesus, baru saya jawab. Saya nggak mencoba menggurui siapapun sekarang. Saya cuma mau dampingin orang-orang yang lagi gagal. Sama seperti pramugari, nemenin saudara dari take off sampai landing. Pendampingan.
Yang ketiga, tukeran point of view. Tukeran cara berpikir. Orang kalau gagal, biasanya suka mikir gini, Tuhan lagi hukum gue nih. Hah? Pernah dengar? Atau sering mikir kayak gitu? Lagi gagal, Tuhan lagi hukum saya nih, Pak. Enggak. Yang namanya ujian, itu selalu datangnya dari Tuhan. Dan ujian membuat kita naik kelas. Iya kan? Dan ujian tuh dari Tuhan. Iblis kasihnya cobaan, bukan ujian. Cobaan dari iblis membuat saudara dan saya turun kelas, bukan naik kelas. Makanya kalau Tuhan kasih ujian, mengucap syukurlah sama Tuhan. Susah nih. Kalau lagi ada ujian, berarti saudara dan saya mau naik kelas. Kalau lagi ada ujian, dosen selalu diem di sekolah manapun, di kampus manapun. Makanya kalau lagi ada ujian, seringkali Tuhan diemin saya, namanya lagi ujian, dosennya diem. Dosennya mau lihat kita melakukan atau tidak yang kita sudah dengar. Melakukan nggak? Nah, orang-orang yang lagi gagal perlu ditukar nih cara ngelihatnya. Cara ngelihat kegagalan mesti ditukar. Tenang aja, nanti ujung-ujungnya kamu naik kelas. Bukan lagi dihukum sama Tuhan. Justru orang yang lagi diproses sama Tuhan, itu tandanya lagi disayang sama Tuhan Yesus. Dirubah POV-nya. Dan orang kalau berubah point of view-nya, dia bisa melakukan yang keempat. The power of dialing. Orang-orang Amerika punya budaya, kalau lagi ada hal yang bahaya, mereka dial 911. Itu berarti lagi keadaan bahaya. Nah, pertanyaannya untuk malam hari ini dan yang nonton dari manapun. Kalau masa lalu lagi manggil kita, trauma lagi manggil kita tuh dialnya kemana? Kita balik lagi ke masa lalu, kita balik lagi ke mabok-mabokan, kita balik lagi ke kehidupan kita yang lama, atau kita dialnya kemana? The power of dialing nih banyak saudara, banyak banget. Saya membangun kebiasaan sama istri di Jakarta untuk menabung. Ya, menabung. Kita membangun gaya hidup surplus. Ya, sebisa mungkin nabung. Tapi kalau udah bulan April, bulan November, tiba-tiba ada tour and travel, pengumuman soal negara yang namanya Jepang. Terus diskon lagi pesawatnya. Biasanya keluar tuh, the power of dialing M-Banking. Keluar dari saya biasanya. Itu soal keuangan ya. Soal kehidupan juga ada, the power of dialing. Ada. Kalau soal keuangan, Jepang itu gampang membuat saya dialing. Gampang banget. Mencet ini, mencet itu, gampang. Tapi dalam kehidupan, masa lalu manggil kita trauma, kita dialingnya kemana? Saya percaya kalau POV kita berubah. Ya, walaupun trauma memanggil kita akan dialing ke firman Tuhan, dialing ke pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Yang kelima namanya adalah alignment. Alignment itu istilah bengkel. Spurring and balancing. Makanya ruang gagal, gereja tuh ruang gagal. Ya, gereja tuh seharusnya jadi bengkel, bukan showroom. Seringkali saya suka di PD Hope nggak ada, ini di PD lain kok. Ya, yang saya suka lihat adalah gereja tuh berusaha atau PD berusaha jadi showroom. Orang ditempel-tempel doang, biar kelihatan bagus, tapi nggak berkualitas akhirnya kan. Nah makanya gereja tuh bengkel. Ruang gagal harus ada di rumah Tuhan. Bengkel. Pernah dicemberutin sama montir kalau ke bengkel? Kita datang gitu, ya dia lagi. Nggak pernah montir gituin gitu. Kita disambut kalau datang ke bengkel. Silakan Pak, ini ada ruang tunggu Pak. Mau minum apa Pak? Kita selesai 6 bulan, balik lagi mobil kita. Disenyumin lagi matu montir. Gereja sudah saatnya mempraktekkan ruang gagal. Safety net. Banyak orang yang meninggalkan Kristus karena kecewa. Mereka nggak menemukan ruang gagal di dalam tubuh Kristus. Terus Pak, kalau orangnya udah di balancing spurring, dia keluar, kalau dia gagal lagi gimana? Balik ke nomor 1, acceptance, terima dia lagi. Saya rasa Daud berulang-ulang
menerima orang-orang ini di Gua Adulam. Sampai akhirnya mereka jadi orang-orang yang skillful. Jadi orang-orang yang luar biasa. Nah, ruang gagal akan membuat orang menemukan nama PD saudara. Hope. Di ruang gagal, orang akan menemukan pengharapan. Nah begini, kita ini kalau dengar kata pengharapan, seringkali kita berpusat sama diri kita sendiri. Kalau ditanya mau tiup lilin, ya, wish-nya apa, pengharapannya apa? Untuk diri sendiri kan. Saya mau umur panjang, mau sehat, semua diri sendiri. Kita buka toko baru, buka pabrik baru, buka kantor baru. Harapannya apa? Semua untuk diri sendiri. Betul apa betul? Kita berpikir pengharapan itu berpusat sama diri kita sendiri. Yuk lihat sama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-6. Ini 2 ayat terakhir ya, tapi pembahasannya masih lama. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah apa saudara? Sauh yang kuat dan aman bagi apa saudara? Jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, ini bahasa Inggrisnya forerunner atau forerider. Bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tolong ingat mulai malam hari ini, kata pengharapan diambil dari bahasa Yunani namanya adalah elpis, L spasi P-E-S-E, elpis. Bukan Elvis Presley ya. Ya, elpis. Elpis punya pengertian tali. Makanya penulis Ibrani menulis pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwanya saudara dan saya. Ya, sauh, tahu sauh saudara? Jangkar. Ya, saudara pernah lihat kapal parkir di pelabuhan, ya, jangkarnya wireless? Gak ada jangkar wireless ya, cuman mikrofon ada, sama alat-alat musik ada yang wireless. Jangkar gak ada yang wireless. Bisa sih parkir di Tanjung Perak, tapi karena jangkarnya wireless, besok tuh kapal udah gak ada. Dia bisa pindah ke Makassar, dia bisa pindah ke Bali, bisa terombang ambing. Ya. Nah, arti kata pengharapan adalah kita terkoneksi dengan rencana Allah. Pengharapan bukan berpusat untuk diri sendiri, bukan. Ya. Nah, pertanyaannya, kegagalan membuat rencana Allah gagal dalam hidup kita? Enggak. Tuhan gak pernah batalin kontraknya sama saudara dan saya loh. Ya. Makanya waktu dia gagal dan kita memutuskan, saya tetap percaya ada pengharapan dalam Kristus Yesus. Saudara kan tetap terkoneksi sama rencana Tuhan. Itu pengertian pengharapan. Dia seperti jangkar yang kuat dan dia aman bagi jiwanya saudara dan saya. Ya, pengharapan gak pernah nuduh saudara dan saya. Kalau kita gagal, kamu gak doa pagi sih. Kamu gak baca Alkitab sih. Pengharapan gak gitu. Ya, dia kayak jangkar yang kuat. Kalau saudara dan saya pegangan sama dia, kita akan terkoneksi sama rencana Tuhan. Nah, seringkali kita melupakan rencana Tuhan karena kita terintimidasi sama iblis. Udahlah kamu gagal, udahlah ngapain angkat-angkat tangan, ngapain melayani, ngapain ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini dia pengertian daripada kata yang namanya hope. It's a rope, itu tali yang membuat kita terkoneksi sama rencana Tuhan. Dan dia aman bagi jiwa kita. Saya mau cerita sedikit buat saudara. Saya udah 2 tahun belakangan ini, jadi pasien. Percayalah, saya bukan orang gila saudara. Saya punya tim psikolog, bukan psikiater ya. Psikolog, ada 3 orang. 2 tahun ini jiwa saya sering ajak ngomong sama tim psikolog ini. Dan ini yang miss dari tubuh Kristus. Kita terlalu turun-temurun, terlalu lama cuman membahas tubuh dan roh. Jiwa kita pernah bahas. Ada yang nonton Inside Out tahun lalu, film animasi?
Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Hah? No, I'm kidding. Hah? Film Inside Out, film animasi ini perasaan-perasaan kayak anxiety, takut, ya, gemeteran, kayaknya mesti ditaruh di dalam toples. Gak boleh dikeluarin, gak boleh divalidasi. Dan itu terjadi film ini di tubuh Kristus. Jiwa kita kayaknya gak boleh ngomong. Jiwa kita kayaknya gak boleh divalidasi, gak boleh. Kita khawatir dikit, kurang baca Alkitab. Nyanyilah lagu gereja. Kita gak boleh memvalidasi perasaan kita, jiwa kita. Dan ini terjadi turun-temurun. Makanya banyak orang Kristen, rohani sih, tapi kekanak-kanakan. Di PD Hope nggak ada. Kenapa? Karena jiwanya nggak pernah diajak ngomong. Saya ketolong banget ketemu sama 3 orang ini psikolog. Ketolong banget. Saya tiap ketemu sama mereka, saya ngerasa saya nggak tahu apa-apa. Saya merasa karena udah tahu banyak ayat, saya tahu segalanya. Saya selama ini merasa kayak gitu. Ternyata waktu ketemu sama mereka, ya ampun, saya nggak tahu apa-apa, saudara. Dan pengharapan dari Tuhan bukan bicara soal roh kita aja, bukan. Tapi aman buat jiwa kita juga. Makanya Yesus ngomongan bukan orang-orang, tapi jiwa-jiwa. Dan kita gak pernah ngomongin ginian. Pria kalau nangis dianggap banci. Kenapa? Salahnya apa kalau pria nangis? Itu validasi daripada jiwanya yang sedang bersedih dan lain sebagainya. Kita nggak terbiasa sama gini-ginian. Saya tadi bilang saya ketemu psikolog, muka saudara berubah. Pak Jesse gila apa gimana nih? Ha? Kelihatan dari sini saudara mukanya berubah. Kita nggak terbiasa. Kalau tubuh kita sakit, kita doa, terus kita bilang gini, besok kamu ketemu dokter ya. Kayaknya biasa kan? Tapi kalau jiwa kita sakit, besok ketemu psikolog ya. Kayaknya aneh. Dokter Tuhan yang ciptain, psikolog juga Tuhan yang menciptakan mereka. Saya percaya di PD Hope ini saudara akan mengalami sehat tubuh, jiwa, dan roh. Kita selesaikan ayat ini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perintis ini pembuka jalan. Ya, di Jakarta mungkin saudara sering lihat ada forrider. Polisi yang ngawal mobil menteri. Ya, saya pernah satu kali di Jakarta, kalau saudara pernah ke Jakarta, hari Jumat itu ngeri banget trafficnya. Ya, saya tadi cerita sama Felicia kalau nggak salah. Di Jakarta hari Jumat, kalau kita antar orang ke airport, orang ini mau ke Bali, ya, pesawatnya terbang, kita pulang dari airport, ini orang yang ke Bali mendarat duluan, kita masih di jalan, kena macet. Jakarta kalau Jumat malam macetnya setengah mati, saudara. Setengah mati. Nah, saya waktu itu ada jadwal khotbah di daerah Jakarta Barat. Saya lupa karena ada teman saya datang, kita ngobrol di Plaza Senayan. Plaza Senayan itu agak di pusat, di tengah. Dan itu hari Jumat, saya lupa. Tiba-tiba saya ngelihat jam kebaktian itu jam 7 malam. Saya ngelihat jam, udah jam setengah 6 sore. Itu di Jakarta beda sama Malang. Itu pasti telat dan bisa telat banget. Akhirnya gereja yang jadwalin saya kirim 2 forriders polisi. Dikirim ke saya. Ya, dikirim ke Plaza Senayan. Dibilang, "Jess, ikutin aja mereka." Saya dikasih tukeran nomor telepon dan lain sebagainya. Saudara mesti tahu di Maps, waktu lihat Plaza Senayan ke Jakarta Barat, itu hampir 2 jam di Maps. Waktu saya dikawal sama forriders, cuman 25 menit saya udah sampai di gereja itu. Karena mereka apa? Mereka yang bukain jalan. Saat tidak ada jalan. Yesus disebut dengan perintis. Pengharapan kalau kita pegangan sama dia, kelihatannya nggak ada jalan. Kelihatannya buntu. Tapi Yesus gelarnya salah satunya selain juru selamat, dia perintis. Dia forrider, dia forerunner, dia bukain jalan saat kita pikir udah gak ada jalan. Yesus yang sanggup membuka jalan. Amin, saudara.
Makanya pegangan sama pengharapan. Ya, jangan berpikir pengharapan untuk diri saya saja, tidak. Pengharapan sekali lagi, kita terkoneksi dengan rencana Tuhan. Dan pengharapan orang-orang bisa ngelihat kalau kita bangun ruang gagal. Anak-anak kita bisa lihat ada pengharapan. Kalau orang tua bangun safety net, bangun ruang aman, berdiri di depan orang-orang yang gagal. Berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang gagal. Mereka akan lihat, oh ada pengharapan. Dan mereka bisa terkoneksi sama rencana Tuhan. Ingat baik-baik, pengharapan gak pernah menyerah sama saudara dan saya. So jangan pernah menyerah sama pengharapan. Karena berharap dalam Tuhan Yesus gak pernah mengecewakan. Pegangan selalu sama pengharapan. Saya percaya saudara akan lihat rencana Tuhan yang luar biasa terjadi buat kehidupan saudara dan saya. Dan anak-anak cucu kita. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata, Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kok baru keluar suaranya kalau gitu-gituan ya?